Baik, perkenalkan namaku Alisa di sini. Sini saya mau menunjukkan hasil saya pada checkpoint 1 di hari kedua. Sama seperti sebelumnya, masih menggunakan TypeScript, tapi sekarang ada tambahan yaitu menggunakan Prisma. Yang sebelumnya hanya menggunakan data dummy, sekarang menggunakan Prisma sebagai database-nya. Ini hasil migrasi saya. Ini hasil migrasi saya. Lalu untuk skema Prismanya seperti ini. Saya membuat model produknya dengan ID sebagai primary key dengan default auto increment, lalu untuk name-nya berupa tipe data string, lalu untuk price-nya sendiri menggunakan tipe data float, created at menggunakan tipe data datetime dengan default now atau waktu sekarang, lalu pergi ke controller. Di sini saya menggunakan 4 function. Yang pertama ada get product, yang dimana di sini digunakan untuk menampilkan produk-produknya apa saja. Lalu create product, yaitu untuk menambahkan produknya. Lalu ada get product. Get product di sini untuk mengambil eh, apa ya namanya, satu produk yang akan ditampilkan. Kalau sebelumnya get products ini sama, berarti semua ditampilkan. Kalau ini yang hanya satu yang ditampilkan. Dengan proses demikian, yaitu saya mengambil dari URL atau params yang awalnya berupa string, saya ubah atau parse menjadi integer. Lalu berikutnya saya cari menggunakan function find unique berupa ID yang dicari. Lalu saya simpan pada variabel produk. Lalu saya buat kondisi apakah produknya ada atau tidak. Kalau tidak ada maka akan tampil data not found. Kalau ada akan tampil status 200 dengan menampilkan data produknya. Lalu update produk di sini untuk mengupdate data yang diambil tadi. Misalnya tadi di get product sudah ditemukan, nanti bisa lanjut ke update produk ini. Sama seperti sebelumnya, saya menggunakan parse ini untuk mengubah dari awalnya string menjadi integer. Terus saya ambil uh, nama dan harganya dari red body, lalu saya pakai function update. Yang diupdate adalah nama dan harganya. Dan di sini ketika eh, harganya tidak diisi maka dia akan bernilai undefined, yang dimana nanti ketika Prisma ini mendapatkan nilai undefined, data yang akan dipakai adalah data yang lama. Lalu ketika sudah selesai masuk ke database, dia akan menampilkan respons 100-200 dan menampilkan produknya tadi yang telah diupdate. Lalu ada delete produk untuk menghapus produknya. Juga sama seperti sebelumnya, yaitu menggunakan rect param ID, nanti diubah menjadi integer. Dan di sini saya menggunakan function delete dengan kondisi yaitu ID. Jika berhasil nanti ada status 201 dengan message delete success. Untuk modelnya kosong, lalu ke root. Ini adalah jalurnya. Yang pertama dalam metode get ada produk, itu menampilkan data produk tadi. Lalu produk dengan ID, ini get produk yang berdasarkan ID tadi, ini yang menggunakan parse in. Lalu ketika root ini menggunakan metode post, nanti berubah menjadi update produk, lalu ada create produk dan delete produk.
Oke, langsung ke postman-nya. Pertama, ini get produk. Yang pertama ini. Dan ini hasilnya. Ada dua data yang sudah saya masukkan, sikat gigi dan sabun mandi. Lalu coba kita create product ya. Oke, semisal namanya parfum dan harganya 50.000, kita send. Dia akan muncul ini dengan data parfum, harganya 50.000. Lalu kita coba update dari parfum ini ke yang lain, semisal buku seperti itu. Pertama kita cari dulu pada get produk yang tadinya ID-nya 4. Sini ada parfum dengan harga 50.000. Setelah itu kita akan update. Dan ID-nya tadi 4. Lalu namanya semisal namanya buku tulis dan harganya 10.000. Kita coba update. Nah, ini hasilnya berubah menjadi buku tulis dan harga 10.000. Yang awalnya tadi parfum, sekarang jadi buku tulis. Berikutnya kita akan coba delete untuk uh, ID 4 tadi ya. Atau kita lihat dulu aja ya untuk produk semuanya. Oke, ini sudah tadi produk. Setelah desain, ini semua datanya, data produknya. Kita sikat gigi, sabun mandi, dan buku tulis. Nah, kita akan coba hapus ID 4 ini. Oke, sudah saya delete untuk ID 4 dan muncul message delete sukses. Sekarang kita akan coba cek lagi di produknya apakah benar terhapus atau tidak. Dan ini hasil produknya sekarang dengan ID 4-nya yang sudah terhapus. Jadi delete, lalu untuk update dan create produk ini sudah jalan sebagaimana mestinya. Jadi untuk video kali ini cuma sekian. Terima kasih.